Hai guys, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia di sini. Ya, kali ini lagi kita sekolah tato online ya. Kita belajar tato. Nah, sebelum belajar tato kita akan iklan dulu seperti biasa ya guys. Gak apa-apa ya, jangan pelit-pelit sama saya ya. Nanti saya juga pelit loh sama kalian. Ya, kita nonton iklan dulu ya. Jangan diprotes, oke? Bentar aja. Nah, oke, udah sebentar kan iklannya. Ya, jadi pelajaran kita kali ini ada salah satunya juga seperti yang ada di iklan ini. Banyak sekali yang tanya sama saya karena memang saya kan tatonya stylenya lebih ke black and grey, realis dan horror. Jadi saya bermain di soft shading black and grey. Jadi ada berapa yang tanya minta tipsnya atau bang gimana sih caranya bikin soft shading halus dan membuat kulitnya tuh kayak kemerahan coklat gitu. Apa tintanya warnanya coklat atau pakai tinta warna gimana kok bisa kayak kemerahan bagus gitu. Nah, ini akan saya ajarkan guys ya. Sebenarnya dulu pernah ada saya buatkan videonya tentang soft shading, tapi kan tidak terlalu detail sama mungkin peralatannya dulu saya tidak seperti sekarang, jadi masih belajarnya agak mungkin nggak begitu jelas. Tapi dengan ada peralatan saya sekarang, kita sekolah tato online-nya bisa lebih maksimal ya guys ya. Nah, ini saya matikan dulu iklannya. Sudah ya. Ya. Jadi begini guys. Kan saya dari apa ya? Nggak ada skrip tuh susah sih ya. Jadi saya bikin video asal ngoceh aja. Jadi pertama, ketika kalian ingin membuat soft shading, kalian pertama harus menguasai cara mencairkan tinta. Oh ya, ini kan saya memakai tekniknya. Oh gini, bermain black and grey itu ada dua teknik. Yang pertama memakai grey wash, itu seperti yang saya lakukan sekarang. Grey wash itu adalah mencairkan tinta dari tinta hitam dicairkan. Lalu yang kedua caranya itu memakai warna abu-abu atau dia bermain warna. Nah, itu adalah teknik yang kita memakai teknik yang berbeda. Dua cara itu memakai teknik yang berbeda guys, sangat berbeda, tidak mendekati sekalipun. Jadi beda cara digunakan, tekniknya berbeda. Nah, ini saya akan membahas tentang memakai grey wash karena saya memakai grey wash ya. Jadi pertama, ketika kalian bermain grey wash, kalian harus menguasai teknik pencairan tinta. Nah, ini akan sekalian saya pandu ya. Pencairan tinta itu kita pindah dulu gambarnya ke monitor ya. Nah, ini gambarnya saya kecil dulu ya, punya saya biar nanti nggak ketutup. Jadi kamera saya, nah ya guys ya. Jadi pertama coba saya buka dulu video saya, kayaknya pernah ada deh. Saya nggak pakai video orang terlalu banyak kan nanti kena hak cipta guys ya. Kalau video saya sendiri kan saya nggak mungkin mengklaim hak cipta saya sendiri. Ada dia yang apa itu? Mencairkan tinta. Itu udah persering kayak buatkan. Tapi udah berapa tahun yang lalu mungkin tenggelam ya. Jadi saya ajarkan semua secara komplit. Ini cara mengentalkan tinta, ada tinta black and grey. Ini sebenarnya sudah saya dibikinkan, nanti kita tonton ulang lah. Tapi nanti kita mau mencairkan tinta. Nah, ini juga udah ada nih. Mana sih? Praktek. Bentar. Saya lupa judulnya. Karena banyak banget video saya ya guys. Nah, ini praktek membuat grey wash ini kita coba tonton, tapi kita matikan dulu iklannya sebentar guys ya. Saya stop dulu ya. Ini tadi ada iklan, saya stop dulu. Waduh, muka saya kok
jelek ya. Abaikan mukanya, kita cepetin aja langsung ke praktek kameranya. Saya malu sendiri malah lihat video zaman dulu. Nah, ini ya. Oke, nah ini suara saya matikan, saya pakai suara saya sendiri. Jadi yang diperlukan adalah tinta hitam dan juga pencair tinta. Nah, pencair tinta ini bisa memakai yang khusus untuk tato, ada namanya tinta mixing blending lah semacam itu. Atau kalau nggak ada, kalian bisa memakai air steril. Air steril itu bisa memakai air Aquades atau air infus NaCl. Kalau nggak ada NaCl, bisa memakai air mineral kemasan ya. Jadi itu. Nah, saya langsung lihatkan gambarnya. NaCl itu apa? Nah, NaCl itu adalah air infus yang gambarnya saya kupas tuntas ini. Banyak yang nanya NaCl itu apa? Air infus. Nah, air infus NaCl nih. Harganya itu kalau di sini saya terakhir beli itu sekitar 10.000 sampai 15.000 untuk kemasan 1 liter seperti ini. Itu dijual bebas di apotek NaCl ini atau air infus ya. Nih, dijual bebas. Jadi kalian bisa mencari di apotek-apotek terdekat kalian. Kalau misalkan di apotek satu nggak bisa, cari apotek lain. Oke, mungkin ada beberapa apotek yang dia tidak mau menjual NaCl karena kondisi sekarang lagi pandemi yang memang membutuhkan sekali banyak peralatan medis. Jadi udah jelasin NaCl kayak ini. Nah, bisa memakai itu atau pencair tinta khusus atau yang penting airnya itu steril ya. NaCl ini kan dia airnya sudah disterilkan dan dikemas dengan rapi, jadi sangat tidak mungkin untuk kemasukan bakteri, jadi aman. Jadi intinya tuh cuma air, tapi harus yang steril. Takutnya kalau nggak steril nanti ada bakteri dan semacamnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya kalau mencairkan tinta itu dia tergantung kalian ingin membuatnya berapa ton warna. Jadi kan namanya mencairkan tinta itu kita membuat ton warna. Ton warna itu adalah penurunan tinta dari yang tergelap ke yang terang. Nah, misalkan kalian ingin membuat 4 turunan warna, ya tingkapnya 4. Atau kalian ingin lebih banyak lagi, ada 6 turunan warna, ya kalian tingkapnya 6. Jadi seperti itu. Jadi itu terserah kalian sendiri. Cuman ini kan saya ajarkan cara mencairkannya. Seperti aja ya. Jadi yang pertama ada 2 cara. Nah, cara pertama adalah kita teteskan tintanya ini dengan takaran perbandingan yang berbeda. Jadi misalkan sebelah sini ini 50-50. Jadi 50% tinta hitam, 50% air steril. Yang sini kita bikin agak mudah. Berarti 25% tinta hitam, lalu 75% pencair tinta. Lalu yang sini yang lebih mudah lagi, mungkin bisa dibikin 10% tinta hitam dan 90% pencair tinta. Nah, misalkan kalian merasa ini kurang cair, kalian bisa mencairkan lagi satu sini, misalkan tinta hitamnya hanya 5% saja, sisanya air. Nah, oh ya, saya ada lagi yang lupa. Untuk bermain grey wash ini disarankan, sangat-sangat disarankan memakai tinta hitam yang cair. Karena tinta hitam kan ada banyak merek, ada banyak pilihannya. Tinta hitam tuh ada yang cair dan kental. Nah, untuk bermain grey wash itu diwajibkan memakai tinta yang cair, apalagi kalau kalian ingin membuat efek warna seperti kecoklatan atau merah. Karena apa? Karena kalau kalian memakai tinta yang kental itu mencairkannya susah sekali pas kalian bikin ini. Jadi kadang kalau kita terlalu kental memakai tinta itu tuh udah kita cari ini, tapi tetap kayaknya tuh warnanya nggak turun-turun guys. Jadi sangat tidak direkomendasikan. Jadi nanti alhasil kalau dipaksakan membuat tato dengan tinta yang kental, tatonya hasilnya akan kasar, nggak bisa halus. Makanya tipsnya itu, kalau kalian ingin membuat hasilan halus, kalian memakai tinta yang cair dan dicairkan lagi. Nah, tinta yang gelap yang tetap kental itu hanya dikasuskan untuk tone color solid, yang solid, jadi nggak bisa dicairkan. Kalau yang tinta kental triple black misalkan, yang cair itu ada banyak merek, pokoknya semua merek tinta itu dia pasti mengeluarkan dua jenis tinta cair dan tinta hitam. Nah, biasanya tinta yang cair itu
kodenya adalah outlining atau outline atau line. Jadi entah itu outlining black atau line black atau ya pokoknya ada aligning blacknya. Itu tinta yang cair. Kalau yang kental biasanya ada kategori triple black atau super black, atau pokoknya dia ada intinya lebih hitam daripada tinta hitam sewajarnya. Jadi tinta yang normal itu hitamnya itu adalah memang tinta yang outlining, itu udah normal, hitamnya itu udah standar. Lalu mungkin ada beberapa orang rasa kurang hitam, lalu dia butuh yang kental. Nah biasanya guys, orang yang memakai tinta-tinta kental itu adalah tukang tato pemula. Kenapa pemula? Karena dia itu kan belum menguasai teknik-teknik mentato ya. Jadi ketika dia memakai tinta yang cair, seakan-akan tuh tintanya tuh nggak masuk. Jadi kayak wah ini kurang hitam nih tintanya, kok dilap hilang nih, kok sembuhnya pudar nih, dan lain bla 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 bla. Padahal sebenarnya bukan salah tintanya, tapi dia tekniknya nggak bener. Makanya dia ketika itu wah ini tintanya jelek, ini tintanya kecairannya, aku cari tinta yang kental. Akhirnya carilah tinta yang semacam triple black dan sejenisnya, berharapnya tintanya bisa hitam. Jadi intinya kalau kurang hitam. Nah tapi tetap hasilnya sama aja, nggak akan maksimal karena dia tidak menguasai teknik. Kalau misalnya Anda bilang ah nggak abang, kalau aku pakai tinta hitam itu lebih terlihat hitam daripada yang outlining, lah ya iya namanya aja triple black itu hitamnya lebih hitam. Tapi kalau kita lihat secara detail pasti tetap kalau tintanya nggak masuk maksimal tuh kelihatan guys, dia nggak rapi, dia bolong-bolong tuh kelihatan. Bedanya kalau pakai tinta cair, hitamnya itu nggak sepekat yang triple yang kental. Jadi seperti itu. Makanya rata-rata tukang tato pemula pasti dia suka banget, bukan suka aja, tapi dia mencari tinta yang kental semacam super black atau triple black. Mereka sangat anti memakai tinta yang outlining semacam Dynamic BLK atau buat famous yang legendary atau ya Kurosumi. Ya mereka pasti cari kalau nggak super black, Dynamic triple black, atau apa lagi yang triple black ya, Eternal triple black, pokoknya yang triple black. Mereka tidak mau memakai yang liner karena sebenarnya intinya mereka belum menguasai tekniknya. Jadi kalau tintanya itu pudar atau enggak masuk atau kurang tebal itu dia kira karena tintanya kurang kental, kurang hitam. Jadi itu ya guys ya. Tapi kalau kalian menguasai teknik, kalian memakai tinta yang outlining itu udah cukup banget. Aku aja paling anti memakai tinta kental. Bagi saya tuh selalu memakai tinta outlining karena ya itu style saya kan black and gray wash ya. Jadi saya sangat membutuhkan tinta outline atau tinta yang cair. Jadi saya tidak pernah memakai tinta yang kental dan anti memakai tinta kental karena gak suka. Walaupun itu gambarnya tribal kayak mau yang hitam-hitamnya hitam-hitamnya solid kayak, saya tetap memakai yang outline yang cair. Ya itu karena saya menguasai tekniknya. Jadi saya tidak perlu tinta terlalu kental untuk membuat tato. Jadi itu ya guys ya. Jadi harus memakai tinta. Nah, tinta cair itu ada berapa merek. Jadi kalau di Dynamic tuh ya yang Dynamic BLK. Jadi Dynamic itu ada dua, BLK dan TBK. Nah, kalau yang cair itu dia yang BLK, black biasa, bukan triple black. Nah, ini kan ada dua ya. Ada dua. Nah, kalau yang BLK itu yang ini yang BLK. Ini yang triple black. Jadi yang cair tuh yang BLK ini. Kalau triple black ini yang kental. Nah, cuman kebanyakan orang dia kalau memakai yang BLK ini kayak wah cair banget gini. Nah, karena mereka nggak bisa makainya. Kalau saya justru malah suka yang kayak gini. Karena ini sudah bagi saya sangat lebih dari cukup untuk hitamnya. Justru saya nggak suka pakai tinta ini karena apa? Terlalu kental tuh, dia kotor dan kayaknya lama masuknya. Kalau saya justru lama masuknya karena yaitu kalau dia tinta cair itu mungkin kalau buat garis bisa 10 cm sekali tarik. Kalau tinta kental paling cuma 5 cm atau 3 cm saja. Itu kalau produk Dynamic. Kalau produk Eternal itu ada Eternal Lining Black dan Triple Black. Nah, Eternal juga ngeluarin banyak item. Nah, kan banyak kan. Pusing nggak kamu? Ini yang Triple Black. Ini yang Lining Black. Ini juga lining black. Nah, banyak banget kan. Nah, tapi intinya dari beberapa merek ini adalah yang membedakan adalah tingkat kecairan tintanya. Jadi itu ya guys ya. Nah, ini deh. Nah, ini lining black.
Ini triple black. Jadi tinta hitam itu pasti mengeluarkan merek ada 2, lining dan triple black. Kalau Intas juga ada, World Famous juga ada. Pokoknya semua merek itu pasti ngeluarin tinta 2. Nah, kalau kalian suka bermain apa namanya, shading, soft shading seperti saya merekomendasikan memakai yang cair, yang lining black. Tapi kalau untuk pemula, saya yakin dia nggak akan suka pakai tinta yang cair, pasti sukanya yang kental. Karena bagi dia kayaknya nggak masuknya tinta tuh dikategorikan tintanya tuh terlalu cair, padahal dia nggak menguasai tekniknya. Dan sampai kapanpun dia akan merasa susah membuat tato karena ya dia tidak menguasai tekniknya. Bukan karena tintanya kok warnanya nggak hitam atau sembuhnya pudar, tapi karena tekniknya yang dia tidak mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, sudah mendapatkan tinta cair, lalu tadi proses pencairannya sudah ya. Tekniknya ada yang tetesin, ada yang gitu. Nah, coba kita lihat videonya. Nah, ini yang teknik ditetesin tadi pakai takaran. Ada 2 teknik, guys. Ya kan, ini separuhnya. Kita cepetin aja ya. Lalu setelah itu baru kita tetesin pencair tintanya. Nah, ini pencair tinta. Jadi setelah hitam baru pencair tinta. Tuh. Penuhin ya, guys. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua itu kalian pakai tinta hitam ini satu, tapi full ya, tinta hitamnya tuh full, nggak usah dicairkan. Lalu kalian kasih ingkap banyak, ditetesin aquades aja, air tok, murni air. Lalu kalian mesinnya hidupkan, celupin ke tinta hitam, lalu celupin ke air pertama, air kedua, air ketiga. Nah, itu hasilnya akan lebih soft daripada ini. Kalau kalian ngerasa cara yang pertama ini kurang soft, kalian bisa pakai cara kedua itu tadi. Tak gambarin aja deh. Jadi tadi misalkan ini ingkap, kita bikin 2 atau 3, 2 lah ya. Nah, lalu ingkap ini kita kasih warna hitam full murni. Yang sini kasih air aja, aquades. Kita kasih warna kuning lah ya. Air steril. Nah, ini kita kasih air steril, jangan nano. Pokoknya air full. Setelah itu, guys, kalian hidupkan mesin tato. Celupin ke jarumnya ke sini. Celupin tapi mesinnya dinyalakan, kondisinya dinyalakan. Lalu setelah itu celupin ke sini. Celupin ke sini mesinnya. Sambil posisi nyala mesinnya, jarumnya celupin sini, lalu celupin lagi ke sini. Nah, nanti dia akan menghasilkan tone warna yang lebih soft daripada cara yang pertama tadi. Gitu. Udah saya hapus ya. Udah ngerti ya? Ngerti. Oke, good. Kita lanjut ya. Kita pencairan tinta ini udah oke ya, sudah ngerti. Kita lanjut ke jarum. Untuk jarum tato kita memakai jarum Magnum yang ukurannya besar ya. Untuk soft shading ini direkomendasikan memakai jarum Magnum yang besar, tapi juga disesuaikan gambarnya. Kalau gambarnya detailnya banyak ya jangan besar-besar banget. Tapi semakin besar jarum kalian pakai, itu gradasinya akan semakin halus. Semakin besar jarum Magnum yang kalian pakai, itu akan gradasinya semakin halus. Nah, kalian bisa memakai jarum M1 atau M2 atau RM. Nah, ini RM. Ini RM tuh dia ini melengkung, atau M1 yang dia flat. Kalau saya pribadi suka M1 karena apa? Ya dia bisa rata ininya. Jadi misalkan pakai RM itu saya nggak sukanya, ya kan melengkung oval ya. Jadi kalau dia ukuran kayak ini 13 RM, nanti pas masuk ke kulit itu cuma segini aja, nggak full. Jadi yang ujung-ujungnya itu nggak masuk. Jadi alhasil 13 RM ini cuma jadi seperti 9 M1 atau 11 M1. Jadi kelihatan jarum besar tapi masuknya cuma kecil. Tapi kalau kalian cari aman ya pakai ini nggak apa-apa. Cuman kalau saya nggak suka. Sekali lagi setiap orang beda-beda ya, dan hargai perbedaan itu ya. Saya nggak suka. Jadi jarum pakai Magnum. Jangan pakai RS ya, pakai Magnum kalau kalian memang bikin soft shading. Kecuali kalau kalian ingin memakai
menggunakan teknik whip shading itu pakainya RS atau RL. Tapi kalau kalian ingin membuat soft shading halus gradasi kayak tato-tato realis saya yang di iklan tadi, itu kalian memakai jarum magnum. Semakin besar ukuran magnum, maka akan semakin soft gradasinya. Oke. Lalu kita belajar ke teknik. Nah, teknik arsir itu bentar coba. Nah, itu dia adus searah. Jadi begini, kalian menato harus misalkan kalian arahnya ke sini, kanan kiri. Nah, itu cuma satu arah aja, gini aja. Jangan dia bikin dua arah, misalkan udah gini, cet, terus kalian, nah, jangan, nanti jadinya kasar. Jadi ketika kalian mentato ini bisa nggak? Kalau kalian mentato shading, soft shading, kalian harus searah ya. Jangan memutar, jangan jadi nah kayak gini. Nah, searah. Dia akan hasilnya gradasinya halus. Jangan dua arah gini terus gini, itu jangan, terus gini jangan. Bahkan hindari teknik bolak-balik. Misalkan tadi kan ini satu arah cuman kiri ke kanan kiri kanan. Nah, hindari kiri terus gini itu hindari. Nanti akhirnya dia kayak gini, tebel dia. Kalau kalian langsung kiri gini balik lagi, nah dia jadinya tebel langsung. Tapi kalau kalian gini tuh dia jadinya soft. Tapi kalau kalian langsung gini nanti jadinya kurang halus, kurang rapi. Jadi searah ya tuh. Nah gitu, jangan ini terus gini lagi terus gini lagi jangan. Kalau bisa searah. Nah, paham ya? Paham. Nah, kalau kalian mau pakai tinta kental, kalau untuk shading, nanti hasilnya tuh dia kayak gini loh guys. Dia tuh nggak bisa halus, nanti kayak jadinya titik gitu. Jadi misalnya ini arsiran ya, udah halus ya. Terus nanti kalau pakai yang tinta kental, nanti dia akan ada bercak titik-titik gini di tengah ini. Nah, aduh nggak kelihatan nih. Nah, ada bercak titik-titiknya gini. Jadi kayak dia tuh nggak halus, nggak ada gradasinya, nggak halus. Jadi kayak ada kayak dia hampir sama kayak whip shading, nggak halus guys. Tapi kalau kalian mau pakai tinta cair, ketika shading dia bisa halus banget. Tapi kalau nggak terbiasa, sembuhnya helingnya turun. Itu dia seninya di Greybox tuh, asiknya di situ guys. Kalau aku ya. Kalau kalian natonya sabar, terus telaten, hasilnya sembuhnya juga dia akan nggak turun banyak. Tapi kalau kalian keburu-buru, nanti sembuhnya turunnya banyak. Nah ini setelah tekniknya tadi saya jelaskan, nah kita coba langsung praktek dari video. Ini video dari nih, kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Nah, saya dapat video ini karena dia pakai slow motion, jadi kalian bisa lihat langsung nih. Dia pakai jarumnya magnum yang besar kan. Nih kita play. Tuh dia searah, ya kan? Tuh dia searah guys, lihat gak tuh, ya kan tuh. Terus maksudnya jangan terlalu dalam. Sama ini guys, satu lagi saya lupa. Mentatonya tekniknya itu misalkan ini kulit ya. Aduh, kurang tebal guys. Nah, ini kulit. Ini kulitnya rata ya. Nah, ini mesin tato jarum magnum. Ini grip. Nah, kalian masukin hasilnya jadi gini guys. Kalian perhatikan kursor saya. Maksudnya saya ganti warna merah. Jadi gerakannya ini gini terus agak dalam, lalu di sini dikeluarin lagi tipis lagi. Nah, jadi jangan ini yang bener yang merah, jangan seperti ini. Kita ganti yang hijau. Jangan dia kalian masukin terus dalamnya sama terus keluar. Jangan. Itu dia akan tebel nanti. Tapi tekniknya harus ada dinaikkannya gini. Sit nah gitu. Sit nih. Jadi dia nanti gradasinya sininya gelap, sininya terang. Sininya gelap sini. Tapi kalau kalian pakai teknik yang langsung dalam semua tadi yang kayak gini, nah itu nanti seret angkat. Itu nanti dia di sininya nanti nggak akan terjadi gradasi. Jadi nanti itu tone-nya akan jadi satu warna. Tapi
Kalau kalian ingin membuat gradasi pakai teknik yang tadi yang dia isi, ini agak diangkat dikit. Nah, gini. Nanti dia akan terjadi gradasi, sini gelap, sini lebih terang. Jadi seperti itu guys ya. Seperti di video tadi. Nah, coba kalian perhatikan. Tuh, dia diangkatkan tuh. Tuh, kelihatan nggak diangkat dan dia searah. Jadi bagian sini tebal, pas dia ke sini, dia jadinya tipis. Kan tintanya ini yang banyak di sini kan, pas dia diangkat sini dia tipis. Coba kalian lihat teman-teman. Ini gelap, lebih gelap, sini lebih soft. Dan memang dibutuhkan kesabaran tuh, lihat. Oh kan? Dia agak diangkat. Nah, jadi nggak full masuk secara. Jadinya lihat teman-teman halus kan? Di sini dia lebih tebal, di sini dia lebih soft. Ya, jadi itu tekniknya guys. Nah, dia agak diangkat di pas mau di finishnya. Nanti tinggal kalian rapikan lagi, kerasa kurang. Oh ini kurang tebal ya, kalian rapikan sendiri. Nah, lalu yang kedua, ya ini sama, ini di video saya juga ada nih teknik shading halus. Nah, searah kan guys tuh. Lihat nggak kalian tuh? Tuh searah dan dia nggak terlalu dalam, maksudnya, dan di ujungnya dia agak diangkat. Tuh jadinya dia soft. Ya kan? Tuh. Jadinya dia halus, jadi nggak terlalu dalam, terus ada tekniknya. Nah, kita lihat lagi video lainnya. Nah, ini juga, ini detailnya kan banyak ya guys ya. Dia tetap menggunakan jarum ukuran besar karena memang dia mengejar soft shading. Soft shading itu memang lebih enak dia memakai jarum yang besar. Tapi karena ini media kecil agak sulit, dan kita lihat tekniknya dia. Nah, di bagian tinta kan dia searah kan tuh. Nah, tinta lihat cair banget kan tintanya tuh. Nah, pas di sini dia, nah, beda nggak? Kelihatan nggak kalian tuh? Di sini lebih hitam, di sini dia soft. Karena tadi tekniknya dia setiap mau di ujung dia diangkat. Nah, dia ingin menghitamkan bagian ini, makanya dia memakai teknik memutar yang bagian sini tuh. Nah, dia agak diangkat. Nah, tadi hasilnya dia soft banget pasti. Gradasinya halus nanti. Tuh, ya kan? Yang sini lebih gelap kan? Karena dia ingin menggerakkan bagian sini dan sini soft. Dan nanti dia jadinya halus banget. Kalau kalian bisa menguasai teknik ini. Nah, dengan teknik gray wash ini itu akan menghasilkan kulit kemerahan coklat seperti ini. Jadi ini bukan tinta coklat ya guys, tapi kita memakai gray wash, tinta hitam yang dicairkan. Nah, akhirnya akan membuat efek kulitnya itu merah. Dan ketika efek kulit merah itu kecampur dengan tinta, jadi dia jadinya akan warnanya coklat. Bisa halus kan jadinya gradasinya. Intinya adalah kecairan tinta kalau di gray wash dan kesabaran. Jadi jangan keburu-buru, dan lihat dia satu arah guys ya. Tuh, satu arah kan. Tuh, dan dia pas di ujung sini dia dicepetin, diangkat. Nah, jadi dia pengen main efek. Di sini dia soft, lihat kan? Di sini dia tebel. Ya kan? Tuh. Sini dia tebel, di sini dia soft. Nah, ya kan tuh. Tuh, jadinya soft kan? Nah. Tuh, jadinya dia soft, guys. Nah. Tuh, soft banget kan gradasinya? Tuh. Bener nggak? Bener kan? Nah. Kita lihat lagi ada nggak? Coba kita lihat video yang lain lagi. Oh, nggak ada. Ya, kita lihat video. Nah, padahal ini media kecil, tapi lihat gradasinya dia soft banget, dan jadinya kulitnya ala iklan. Jadinya kulitnya kemerahan, ya. Jadi seperti itu guys. Jadi seperti itu. Lalu ya itu intinya, kalau bermain soft shading itu harus sabar dan telaten. Asiknya di situ kalau saya. Kita nggak bisa membuat tato itu terburu-buru, tuh nggak bisa. Jadi memang kita terus sabar, kita harus menikmati prosesnya, dan memang itu harus telaten. Nah, kalau kalian nggak telaten, nanti dia sembuhnya turun. Makanya tato itu kayak tadi yang ini, sayangnya iklan ya. Sayangnya iklan, dia harus ini deh kita play. Nah, sering diulang-ulang agar waktu sembuh nggak turun tintanya. Nah, ini aja diulang terus karena dia harus butuh sabar dan pengen hasilnya maksimal waktu sembuh. Jadi seperti itu guys. Saya kembalikan lagi videonya ke display. Oke.
Jadi tadi sudah semua. Tadi kalau nggak salah jarum sudah, tinta sudah, teknik sudah. Nah, kalau untuk mesin itu kalau main soft shading cari mesin yang pukulannya empuk, entah coil atau rotary. Lalu kalau coil atau rotary usahakan yang long stroke. Nah, long stroke itu dia lebih enak buat shading karena apa? Ya karena dia pergerakan jarumnya dari titik atas ke titik bawah lebih lama. Jadi misalkan ini long stroke nih. Long stroke itu ini long stroke. Ini short stroke. Nah, dengan kecepatan yang sama, dengan durasi 1 detik untuk mencapai jarum untuk mencapai titik ini ke titik ini, kan dia akan lebih lama daripada jarum mesin ini yang dari titik ini ke titik ini. Jadi misalkan dalam waktu 1 detik ini mungkin cuma bisa mencapai 5 kali rotasi dari atas ke bawah, 5 kali tok cet. Kalau ini bisa mungkin 10 kali karena dia jaraknya lebih dekat. Nah, jadi kalau kita memakai mesin long stroke, tintanya masuknya nggak langsung tebel, soft, tipis-tipis. Tapi kalau pakai short stroke atau pukulan pendek, tintanya akan langsung tebel. Oh, maaf gambarnya saya salah display. Udah tak malah bentar guys, maaf. Saya ulang lagi ya penjelasannya. Saya ulang lagi bentar. Udah gambarnya saya lupa, layarnya udah dibalik ke studio. Nah, ini. Jadi misalkan ya, saya ulang lagi, ini dia long stroke. Ini short stroke. Ya. Nah, dengan titiknya untuk mencapai dari titik sini atas ke bawah ini kan ini lebih lama daripada ini karena ini jaraknya pendek. Jadi mungkin dalam durasi dengan voltase yang sama, durasi 1 detik ini mungkin hanya bisa mencapai 5 rotasi aja. Jadi hanya bisa mencapai 5 gerakan naik turun karena dia jaraknya lebih panjang. Tapi yang short stroke ini dengan durasi sama 1 detik dengan voltase yang sama, dia mungkin akan mencapai rotasi lebih cepat, lebih banyak daripada yang ini karena ini jaraknya pendek. Jadi mungkin ini hanya 10 dalam waktu 1 detik, ini bisa 20 atau 30. Makanya kalau kita mentato pakai long stroke ini, tintanya nggak langsung tebel. Jadi buat soft shading enak, tapi untuk garis-garis tegas atau warna-warna solid lebih enak ini. Jadi dengan ini dia akan lebih cepat masuk tintanya, lebih cepat solid. Tapi kalau kalian pengen yang masuknya pelan-pelan ya pakai yang short stroke. Oke, kita kembalikan lagi ke layar. Jadi itu ya guys ya. Itu. Jadi kalau mesin ada juga yang tanya, enak short stroke apa long stroke? Nah, kalau khusus untuk kalau pokoknya intinya kalau kalian pengen membuat tato yang soft yang tintanya masuknya nggak langsung cepat tebel, itu pakai yang long stroke. Tapi kalau kalian ingin langsung cepat solid kayak garis tegas, warna-warna yang solid, itu pakai yang short stroke atau pukulan pendek. Kalau untuk voltase, sekali lagi voltase itu setiap tukang tato atau setiap mesin kebutuhannya beda-beda. Jadi untuk voltase itu kalian tergantung mesin kalian. Karena kebutuhan mesin itu beda-beda. Jadi listrik itu kebutuhan mesinnya beda-beda. Misalkan kalau kalian mesin yang beratnya tinggi, otomatis dia akan butuh asupan listrik lebih banyak daripada yang beratnya kecil. Kalau beratnya kecil kalian kasih voltase yang gede, dia akan cepat panas atau justru akan merusak mesin, meledak. Tapi kalau berat besar kalian kasih voltase kecil, nggak ngangkat jarumnya guys, nggak ngangkat. Jadi memang itu. Jadi berat semakin gede urep itu akan semakin membutuhkan asupan listrik yang banyak. Sama kayak dinamo, kalau rotari semakin besar dinamo itu akan membutuhkan semakin banyak voltase, asupan listrik semakin banyak. Tapi kalau dinamonya mesin kalian tuh kecil, itu kalian gak akan terlalu besar memakai voltase karena nanti akan panas dan cepat jebol mesin kalian. Jadi sekali lagi voltase itu tergantung kebutuhan mesin, itu hanya kalian sendiri yang bisa menyetel. Jadi kalian setel, kalian rasakan sendiri kebutuhannya berapa voltase. Jadi seperti itu guys ya. Nah, ini sudah video ketiga atau keempat saya membahas tentang soft shading. Semoga dengan ada banyak video ini kalian bisa lebih mengerti lagi. Jadi cara membuat tinta soft shading dan warna kemerahan itu seperti itu ya. Tadi sudah ada video dan prakteknya. Jadi jangan bilang lagi nih, Bang kurang ngerti, nggak ada prakteknya dan lain-lain. Nah, ini sudah saya maksimalin, udah ada praktek video yang di slow motion dan di zoom, juga ada praktek saya gambar langsung pen di sini.
dan penjelasan. Jadi semoga jelas ya guys ya untuk soft shading ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat tato yang soft shading seperti style saya yang gradasinya lembut, perpindahan warnanya dari gelap ke terangnya soft kayak real, dan ingin warna-warna kemerahan, coklat-coklat kemerahan itu seperti itu ya guys ya. Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe dukung untuk channel ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian ingin dibuatkan video apa, komen aja. Sampai jumpa di next episode. Dadah.